Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini. Ya, sebetulnya ini kegiatan diskusi paper santai. Berterima kasih sekali kepada Ibu Vetrina, Pak Sofyan yang sudah eh, semangat sekali diskusi paper. Akhirnya kita bisa diskusi. Juga Pak Yosep yang terima kasih sudah memberi kesempatan untuk kita bersama dengan Apik untuk mengadakan diskusi ini. Iya, supaya tidak berlama-lama, kita persilahkan Pak Yosep sebagai Ketua Klaster Transportasi untuk membuka acara ini. Silakan Pak. Oh ya, terima kasih Pak Ivan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yosef Yang. Saya saat ini bekerja di Zhong University. Saya sebagai Ketua Klaster Transportasi, saya berterima kasih sekali buat Pak Ivan buat inisiatif acara hari ini, di mana kita akan membahas beda paper tentang integrated schedule of yard gains and external trucks and internal trucks in maritime container terminal operation. Saya sejauh ini selalu melihat Pak Ivan ini termasuk orang yang aktif sekali di APIK dan di luar APIK. Saya berharap ke depannya melalui acara-acara seperti ini, kontribusi APIK bisa semakin nyata buat Indonesia khususnya, supaya bisa kita sama-sama membangun negara kita yang tercinta. Sekian dari saya mungkin tidak banyak waktu supaya Pak Ivan bisa lebih banyak bicara tentang papernya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yosep. Saya mau usul Bu Vetrina, Pak Sofyan, kalau boleh, karena yang hadir sedikit, sekalian perkenalan mungkin ya? Nggak apa-apa. Mulai dari saya. Saya Ivan, dosen Teknik Industri Ubaya, di APIK di bagian klaster transportasi bersama dengan Bu Vetrina dan Pak Sofyan. Silakan dilanjutkan dengan Bu Vetrina mungkin. Oke, perkenalkan saya Vetrina, biasa dipanggil V. Saat ini sebagai mahasiswa doktoral di ITB dan juga mengajar di Teknik Industri ITB. Silakan Pak Sofyan. Salam kenal semuanya. Terima kasih Pak Yosef. Salam kenal juga Pak Yosef. Saya Sofyan Pak. Saya saat ini bekerja di PT Meratus Line. Fokusnya sekarang di Container Logistics Center atau yang kita bilang mengoperasikan depo peti kemas Pak. Seperti itu. Salam kenal juga Pak. Ya, mohon berkenan Pak Prasetyo Adinugroho kalau ingin memperkenalkan diri Pak supaya ya kenalan Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sofyan. Pak Ivan, salam kenal Pak Yosef, Pak Sofyan, Bu Vetrina, sama Pak Anom ya. Kalau Magdalene sama saya. Saya Prasetyo Adinugroho, saya dari SPIL Pak, Salam Pacific Indonesia Lines. Saat ini saya sebagai TM, Training Manager. Di samping itu saya juga ngajar di beberapa kampus, termasuk juga mahasiswa Pak. Di level magister juga Pak. Itu aja. Siap, terima kasih. Boleh lanjut ke yang satu tim, Ibu Magdalene mungkin, kalau berkenan. Maaf Bu, mic-nya masih nggak kedengaran. Bu Magdalene, maaf, mic-nya tidak terdengar Bu. Masih di mute, Mac. Oh, sudah di-unmute kok. Ya udah nggak bisa Pak, kalau nggak bisa ini Magdalene, ini tim saya Pak di PT Spil, sama-sama di Learning and Development, seperti itu Pak di tim saya. Ya, terima kasih, senang bisa ketemu lagi Bu. Ya, silakan Pak Anum Rahman kalau berkenan memperkenalkan diri Pak. Iya, kalau belum, ya kita langsung mulai diskusinya saja. Jadi ya karena sebetulnya semangat awalnya dengan Bu Vetrina dan Pak Sofyan diskusi santai. Jadi kita niatnya baca paper terkait kontainer terminal logistik. Tujuannya memang kalau kita mengerti penelitian terbaru di negara lain, kita bisa setidaknya tiru metodenya untuk diterapkan di Indonesia.
Kalau dari riset secara umum kan mungkin bisa dibagi ke arah yang teoritis, mengembangkan metode, tapi ada juga riset-riset yang baik yang sampai menggandeng praktisi dari pelabuhan, dari vessel liner, dan seterusnya. Jadi harapan jangka panjangnya memang nanti tolong ditambah Ibu Fetrina, Pak Sofyan kalau perlu. Harapan kita memang selain kita belajar metode, diterapkan di riset, sekalian kita belajar gimana bisa menerapkan akhirnya di industri. Setidaknya kan, tapi sebelum itu kan kita perlu paham, punya skill untuk bisa menerapkan metodenya dulu yang baik. Seperti itu, lalu biasanya selain menerapkan di lapangan, juga tentu kita sebagai akademisi harapannya bisa publikasi. Karena itu kita coba pilih paper di jurnal yang cukup baik, terindeks Scopus, supaya kita bisa tahu jenis paper yang diterima di jurnal tersebut seperti apa, sekaligus kita kritisi. Harusnya penelitian seperti ini, itu misalnya, oh ternyata sudah out of date misalnya, atau ternyata sudah ada penelitian lebih baru, atau ada ide-ide lain juga bisa kita diskusikan. Mungkin saya paparannya rencananya 1 jam saja, atau mungkin lebih cepat supaya nanti bisa lebih banyak diskusi. Kalau di tengah-tengah ada pertanyaan, silakan langsung dipotong saja Bapak Ibu. Dan mungkin yang bagian awal-awal agak banyak ke penjelasan konsep, tapi di bagian belakang-belakang lebih banyak ke perhitungan model matematis. Mungkin yang bagian belakangnya akan banyak saya skip, tapi konsep umumnya yang akan saya bahas. Iya, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Apa sudah terlihat slide-nya? Clear, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi papernya berjudul Integrated Scheduling of Yard Crane, External Truck, dan Internal Truck in Maritime Container Terminal Operation, dipublikasikan di Maritime Policy and Management Journal, Scopus Q1. Jadi sebetulnya dia menjadwalkan yard crane di storage yard. Jadi mana truk yang perlu dilayani lebih dulu, walaupun di judulnya dia bilang integrated, tapi sebetulnya yang dilakukan adalah dia tahu jadwal kedatangan truk. Jadi kedatangan truk yang dari eksternal, dari luar gate itu, dan juga yang di internal yang sudah ada di dalam pelabuhan, tahu kapan mereka akan sampai di storage yard, di area mana, lalu itu jadi input untuk penjadwalan yard crane. Jadi kalau secara menurut saya pribadi sebetulnya lebih cocok dibilangnya bukan integrated scheduling, tapi ya mungkin ke penjadwalan yard crane. Tapi ya silakan nanti kalau ada komentar yang lain. Ini pendahuluan umum untuk mungkin rekan-rekan yang belum terbiasa dengan kontainer terminal logistik. Jadi pada dasarnya kontainer itu kan ada 2 aliran angkut kalau di kontainer terminal. Di terminal itu ada gate tempat keluar masuknya truk yang bawa kontainer, nanti kontainernya ditaruh di storage yard, bagian penyimpanan seperti ini, lalu diangkut menggunakan kapal, misalnya ke area lain. Itu untuk kasus yang loading. Itu disebutnya untuk outbound kontainer karena arahnya keluar. Yang sebaliknya itu adalah unloading dari ship. Jadi kontainernya datang, di-unload, namanya inbound container, ditaruh di container yard seperti ini. Lalu setelah beberapa saat akan datang external truck untuk ngambil kontainernya dikirim ke customer. Nah, jadi di kedatangan ship ini tidak selalu ada karena kan kapasitas pelabuhannya itu terbatas, karena itu umum untuk kita meletakkan kontainer di storage yard sehingga nanti ketika datang bisa langsung dinaikkan. Kira-kira seperti itu. Jadi ada proses penyimpanan di storage yard. Nah, yang dibahas di paper ini adalah mengoptimasi proses penyimpanannya ini dibuat secepat mungkin, dan proses penyimpanan ini tergantung dengan alat yang namanya yard crane. Ini digunakan untuk mengangkut kontainer, ngangkat dari truk dipindah ke storage yard dan sebaliknya. Lalu pendahuluan sedikit tentang peralatan yang ada di kontainer terminal. Tadi di storage yard ada yard crane, di area ship-nya itu ada quay crane. Lalu tadi sudah disebutkan ada truk yang ngangkut kontainer, baik yang bergeraknya dalam kontainer di dalam terminal, baik yang bergeraknya sampai ke titik keluar ke customer. Bisa secara umum ada 3 resource utama yang digunakan, jadi quay crane, yard crane, dan truk. Lalu kalau kita bahas mana yang lebih penting, itu kan harusnya menghitung kapasitas dalam artian jumlah peralatannya dibandingkan dengan jumlah kontainer yang diproses.
Nah, kalau studi ini dia menitik beratkan ke optimasi di yard crane-nya karena mereka bilang bahwa yard crane ini bebannya tinggi menurut mereka. Lalu terminologi tambahannya adalah ya tadi truk itu ada 2 jenis yang pertama dari yang internal dan eksternal dulu. Internal itu adalah truk yang memang bergerak di area terminal. Mohon dikoreksi nanti kalau kurang tepat Bapak Ibu. Lalu eksternal adalah truk yang tidak dimiliki oleh kontainer terminal, jadi dari customer dia mengirim kontainer keluar dan mengambil kontainer keluar masuk pelabuhan dan keluar gitu ya. Lalu, nah selain pembagian internal dan eksternal, ada juga pembagian delivery dan retrieval truck. Ini yang dipakai di paper ini. Jadi retrieval truck itu artinya seperti yang warna kuning ini, truk ini akan sampai di storage yard dan akan ngambil kontainer. Karena itu prosesnya adalah retrieval. Sedangkan delivery artinya dia sedang membawa kontainer dan akan menaruh kontainer di area storage yard. Nah, berarti kan yang internal truck itu sebetulnya ada yang delivery, ada yang retrieval, sebaliknya juga yang eksternal juga ada yang delivery dan retrieval. Nah, masuk ke pembahasan di paper ini, mereka bilang bahwa kalau mau memindahkan kontainer dengan baik, yang perlu diputuskan adalah, ini kan truknya ada banyak. Nah, ini kan yard crane itu bergeraknya hanya di satu row block. Jadi hanya bergerak secara horizontal, bisa bergerak antar blok seperti ini. Yang diputuskan adalah truk mana yang akan dilayani oleh yard crane yang mana. Jadi kalau misalnya bisa seimbang, itu kan berarti nanti tidak akan ada yang menganggur di yard crane-nya, kira-kira seperti itu. Tapi tidak semudah hanya membagi, karena mempertimbangkan waktu pemrosesan juga. Jadi kombinasi waktu pemrosesannya harus baik, sehingga total waktu pemrosesan untuk setiap yard crane itu akan seimbang, kira-kira seperti itu. Nah, jadi yang pertama dilakukan ada alokasi yard crane ke truk, masing-masing truk. Yang kedua adalah pemilihan truk, urutan pemrosesan truk oleh yard crane. Misalnya 2 truk ini akan diproses oleh yard crane ini, maka mana dulu yang akan dilayani. Misalnya kalau kita melihat secara umum ini kan dekat sekali, bisa aja ini yang diproses lebih dahulu dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kontainernya ini akan ditaruh di area yang lebih dekat, bisa jadi kan secara waktu perhitungan perlu dicek lagi mana yang lebih baik. Yaitu kalau pertimbangan sederhananya, tentu banyak sekali faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Nah, ini contoh alokasinya. Jadi 2 truk ini dialokasikan kemari, truk ini dialokasikan ke sini, ini dialokasikan ke yard crane ini ke sini, lalu urutannya juga kita tentukan. Ya, jadi permasalahannya adalah yang tadi sudah disebutkan, ada assignment-nya truk terhadap yard crane, lalu ada urutan pemrosesan truk oleh setiap yard crane. Contohnya seperti ini, kalau kita punya truk ini bisa diasumsikan posisi truk untuk mengambil atau meletakkan kontainer di yard crane, maka kita bagi, kalau yard crane-nya ada 3 seperti ini, kelompok yang pertama truk ini akan dilayani oleh yard crane A, yang ini akan dilayani yard crane B, yang ini dilayani oleh yard crane C, dan seterusnya. Jadi paper ini menyelesaikan 2 masalah ini secara bersamaan, nantinya secara iterasi. Jadi melakukan assignment, alokasi, lalu menentukan routing-nya yard crane. Itu tadi urutan pemrosesan truk ya. Karena kalau kita punya urutan pemrosesan truk, berarti kan kita tahu yard crane-nya bergerak kemana, pada waktu apa juga. Nah, bisa ada beberapa penelitian yang melakukannya secara terpisah. Tapi kalau terpisah kan tidak optimal, karena dipisah ya berarti baik hanya untuk satu tahap, baik untuk tahap itu saja, ketika digabungkan belum tentu baik secara keseluruhan. Nah, di paper ini itu ada fungsi iteratif supaya bisa terus mengupdate. Jadi ini yang baik di assignment, yang baik di routing, lalu kita lakukan assignment lagi berdasarkan routing yang sudah dibuat dan seterusnya. Jadi harapannya adalah internal dan external truck sesingkat mungkin ada di container yard, lalu yard crane-nya juga bergerak sependek mungkin. Jadi truknya tidak menunggu lama, yard crane-nya juga bergeraknya sangat efisien, supaya banyak kontainer yang bisa diproses. Dari latar belakangnya itu dibahas bahwa, ini nanti akan nyambung ke keterbaruan paper, dibahas bahwa ada kurang kolaborasi antara terminal dengan manajemen eksternal truk. Jadi membahas masalah ada kemacetan di gate dan di area buffernya truk, dan ini bisa mengakibatkan
productivity loss. Karena itu kan makanya di paper ini mereka berusaha mengurangi waktu tunggu truk dan pergerakan yard crane-nya. Dan memang yard crane scheduling ini secara teori disebutkan resource constraint dan seterusnya. Yard crane dianggap sebagai bottleneck. Kalau tertarik baca detailnya bisa di paper ini. Lalu ya, internal truck ini terkait dengan loading unloading di kapal. Karena itu mereka menyebutkan bahwa internal truck ini dibandingkan yang eksternal harusnya diberikan prioritas yang lebih tinggi waktu menjadwalkannya. Misalnya di yard crane yang sama harusnya internal truck yang diselesaikan lebih dahulu. Kira-kira seperti itu. Masalahnya kalau kita selalu memberikan prioritasnya ke internal terus, maka eksternalnya akan menunggu terlalu lama, maka akan menimbulkan masalah juga. Karena itu diusulkan adanya koordinasi yang seimbang kira-kira antara internal dan eksternal. Cara menyeimbangkannya adalah di paper ini mereka mengusulkan ada 5 prioritas. Jadi nggak selalu mengutamakan yang internal baru eksternal, tapi ada beberapa cara yang mereka lakukan prioritasnya, misalnya dari kedatangan truk dan kedatangan truk yang lebih dahulu dilayani dulu dan seterusnya, lalu mereka bandingkan mana yang lebih baik. Ya, ini tadi sudah disebutkan, jadi mengurangi pergerakannya yard crane, dan untuk tambahannya juga mengurangi jumlah relocation. Jadi kalau kita mau ngangkut kontainer, kadang-kadang kita perlu ngangkat kontainer yang ada di bawah, yang perlu diambil oleh truk, maka kontainer-kontainer di atasnya itu harus dipindahkan dulu. Iya, nanti saya jelaskan lebih detail dengan contoh. Jadi perhitungan total waktu untuk relocation atau rehandling itu nanti akan masuk ke total waktu servisnya yard crane untuk truk. Ini secara teori umum yard crane scheduling ada 2 jenis. Yang pertama single yard crane scheduling, yang kedua multiple yard crane scheduling. Di sini multiple karena ada banyak yard crane-nya. Dan kalau satu area blok kontainer itu row-nya blok kontainer itu ada beberapa yard crane, maka perlu dipastikan tidak saling bertabrakan. Karena itu alokasinya di sini juga nanti diatur. Misalnya yang truk di bagian kiri ya dilayani oleh yard crane yang sebelah kiri, yang di sebelah kanan dilayani oleh yard crane sebelah kanan. Lalu untuk single yard crane scheduling ini ke arah teoritis lagi, itu diselesaikannya dengan traveling salesman problem untuk menentukan urutan truk. Nah, dari sisi novelty atau keterbaruan papernya, mereka sebutkan tidak banyak studi yang membahas scheduling yard crane dan external truck. Tapi ya sekali lagi, Bu Vetrina lebih paham tentang truck appointment system, jadi sebetulnya external truck-nya tidak dijadwalkan di sini. Makanya yang saya bilang kurang tepat ngomong integrated-nya, karena hanya kita anggap deterministik kedatangan truk-nya, sudah tahu gitu ya. Iya, karena itu intinya seperti itu, tapi di paper ini mereka bilang mereka juga menambahkan bagian internalnya. Jadi membahas internal dan eksternal truk secara bersamaan itu belum banyak dilakukan. Lalu pemodelan yang biasa dilakukan itu adalah pembagian berdasarkan blok, dibagi berdasarkan blok terus dijadwalkan. Menurut peneliti ini belum tentu metode yang terbaik. Ada banyak cara yang lain, nanti mereka bandingkan. Jadi daftar keterbaruannya adalah pertimbangan eksternal truk-nya di riset ini, lalu menggunakan konsep prioritas untuk mengatur jadwal atau rutenya yard crane. Jadi kalau rankingnya truk itu lebih tinggi, maka dia akan dilayani lebih dahulu oleh yard crane-nya. Lalu ya ini tambahan info terkait truck appointment system kalau mau dipakai referensi Bu Vetrina. Truck appointment system itu bisa dipakai untuk estimasi atau prediksi kedatangan eksternal truk. Ya cukup umum sih. Tapi di bagian suggestion for future topic itu mereka juga bahas truck appointment system juga. Terus untuk metode yang mereka usulkan itu metode algoritma, metaheuristik sebetulnya. Jadi ya ini cuma membahas bahwa mereka mengusulkan itu. Ya, kembali ke konsep yang ini, jadi yang dilakukan adalah melakukan alokasi yard crane kepada truk, lalu menentukan urutan truk mana yang diproses oleh setiap yard crane. Dan ini adalah input data yang mereka punya, yang tadi saya sebutkan, truck information-nya sudah tahu sebetulnya, jadi tidak menjadwalkan truk, tapi sudah tahu truknya ini jenisnya apa, apakah akan mengambil atau menaruh kontainer, lalu lokasinya di bay yang mana,
waktu kedatangannya kapan. Karena nanti kan kita mengurangi waktu tunggunya truk, itu akan menghitung dari waktu selesai proses dikurangi arrival time-nya. Lalu posisi di kontainer di storage yard itu sudah ketahuan juga. Jadi targetnya ada di posisi mana, target kontainer yang mau diambil, atau target tumpukan mana yang mau ditaruh, di mana kontainer yang mau ditaruh, sudah tahu, dan sudah tahu susunannya seperti ini. Jadi maksimal ketinggiannya sudah tahu. Itu diperlukan untuk ngitung waktu gerak yard crane ya. Jadi waktu mereka ngitung waktu layanan yard crane, mereka cukup detail bagusnya. Jadi menghitung waktu gerak ke arah horizontal ini, arah gerak spreadernya yang ke dalam itu juga ketinggiannya berdasarkan posisi targetnya di slot ketinggian mana. Itu yang cukup baik di paper ini. Lalu yard crane information itu posisi awal yard crane-nya ada di mana juga sudah tahu. Jadi tujuannya tadi mengulang lagi total waktu tunggu truknya diminimasi, total pergerakan yard crane secara horizontalnya juga diminimasi. Pergerakan yang ini ya. Ya, ini beberapa terminologi yang dipakai di paper ini supaya membantu pemahaman. Jadi di kontainer terminal yang kanan bawah ini ada beberapa blok. Jadi blok itu dibagi jadi row dan kolom. Row yang pertama ya satu baris yang pertama ini, row kedua itu baris yang kedua ini semua ada 2 blok. Lalu kolom yang pertama adalah yang 2 di kiri ini, kolom 2 adalah yang 2 di kanan ini. Lalu ada juga tetap pakai konsep yang tier ketinggian, B itu posisi ini, lalu row-nya ya kedalaman, tumpukan kedalamannya itu di sisi yang mana. Lalu tambahannya adalah oh ya, sebelum itu mereka juga pakai terminologi slot. Slot itu berarti titik. Ini kalau dilihat tumpukannya dari atas akan kelihatan seperti ini. Jadi slotnya ada di mana. Itu yang mereka pakai. Nanti kan berarti slot ini menentukan waktu geraknya si yard crane itu akan sejauh apa. Terus, nah kalau kita lihat dari sisi samping akan keluar tampilan seperti ini. Ini konsep penting di paper ini yang mereka pakai. Jadi ini tumpukan kontainernya. Di sebelah itu mereka ada satu tumpukan khusus untuk naruh kontainer waktu di rehandling. Setelah itu baru jalurnya truk. Jadi yang dilakukan adalah kalau misalnya truk yang retrieval ini mau ngambil kontainer yang kuning, yang target ini, maka kontainer yang akan di-handle pertama dan kedua ini harus dipindah dulu. Jadi ini yard crane-nya akan bergerak ke sini, ngambil yang R1, pindah taruh ke sini, balik lagi, ngambil yang R2, pindah lagi ke sini. Jadi akan seperti ini. Setelah itu, T-nya itu diambil, taruh di atas truk, lalu mengembalikan lagi. R2 dipindah ke sini, balik ke sini, R1-nya dipindah ke sini. Itu konsep yang mereka asumsikan. Karena itu, nanti waktu mereka ngitung waktu proses yard crane ya, mereka akan ngitung total waktu rehandlingnya seperti ini. Jadi kalau ada 2 kontainer yang di rehandling, berarti kan proses untuk apa? Untuk grasping sama melepaskan kontainernya kan lebih lama. Itu akan dihitung sesuai jumlah kontainer dan pergerakan horizontalnya kan dikalikan sejumlah kontainernya juga ya. Ketinggiannya juga pergerakan ketinggiannya. Seperti itu. Lalu ini per definisi yard crane pergerakannya itu mereka nanti akan jadi pergerakannya nggak paralel, harus bergantian. Jadi gerak ya ke arah longitudinal dulu, baru ke arah samping transverse movement ini, baru ke arah bawah. Karena itu nanti waktu totalnya akan ditambahkan sama mereka. Ini terminologinya saja. Longitudinal, transverse untuk pergerakan spreadernya ini yang di sini, lalu pergerakan hoist ya kalau nggak salah ya, untuk ngambil kontainer ke atas bawah. Iya, mungkin saya setelah ini akan stop sebelum kita tanya jawab kalau perlu. Jadi di masalah yang dibahas adalah inputnya kita tahu kondisi truk, sekali lagi proses yang akan dilakukan, target posisi truknya akan ada di mana, arrival time-nya, lalu kondisi storage yard-nya kita tahu, untuk nanti ngitung waktu geraknya yard crane, posisinya yard crane sudah tahu, yang diminimasi adalah total pergerakan longitudinal atau horizontalnya yard crane, total waktu tunggunya truk, outputnya adalah alokasi truk terhadap yard crane, dan juga urutan pemrosesannya untuk setiap yard crane.
sebelum masuk ke metode, ada yang mau didiskusikan atau ditambahkan Bapak Ibu? Halo Pak. Silakan Pak. Pak mohon tanya sebentar, ini Bapak menggunakan untuk pelabuhannya hanya di satu pelabuhan ya? Betul Pak, ini kalau kasusnya di paper ini mereka pakai kasus yang di Shanghai, Cina Pak. Oh gitu. Cuma Karena seperti, ya Pak, gimana Pak? Maaf. kalau yang based on my experience sih yang terjadi di kami, ya mungkin Pak Sofyan juga sama kali ya di Meratus, di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia. Kebetulan saya seorang trainer, ketika kita visiting ke pelabuhan-pelabuhan, ada banyak sekali yang berbeda dari penjelasan Bapak. Salah satu yang paling sederhana itu masalah port time misalnya. Bagaimana kapal yang akan masuk ke pelabuhan itu harus disesuaikan dengan port time-nya seperti apa, historisnya sebelumnya seperti apa, berapa jamnya, dari crane itu juga nanti bisa menyesuaikan Pak. Termasuk truk-truknya. Bahkan truk-truk sekarang itu untuk menghindari antrian dan lain-lain, beberapa perusahaan shipping company itu sudah ada teknologi, ada aplikasi sendiri Pak. Itu juga mengikat di truknya Pelindo sebagai, kalau saya bilang prinsipalnya ya, Pelindo di Indonesia, dan juga truk dari milik shipping line sendiri. Jadi sudah berurutan. Makanya tadi agak sedikit bengong saya terus terangnya. Itu aja sih, bukan pertanyaan, sekedar komparasi saja sih Pak. Terima kasih Pak Ivan. Oke Pak, terima kasih. Ini komparasi yang sangat penting Pak. Terima kasih sekali. Malah yang seperti ini kalau bisa disampaikan terus akan membantu Pak. Iya. Itu berarti kalau tadi maksud Bapak yang appointment system truk mungkin ya, itu sampai truk Iya. eksternalnya juga bisa Pak? Bisa. Jadi di Oh. kami itu ada namanya aplikasi yang dipakai oleh kami khusus untuk tracking. Itu aplikasinya ada 2. Apa sih istilahnya, lalu ya, aku apa sih spill saya kalau di kami itu ada aplikasi. Nah, aplikasi itu nanti ditancapkan di device-nya driver ya. Nah, driver itu kan ada 2. Drivernya dari Pelindo, yang truknya Pelindo, yang biasanya hanya untuk internal wirawiri saja di internal di pelabuhan. Dan yang kedua nanti dari eksternalnya. Di eksternalnya itu nanti aplikasi itu nanti ya berarti truknya dari truk eksternalnya ya gitu Pak. Dari situ pun itu nanti kelihatan durasi time-nya itu berapa lama dia harus ngantri. Nanti tapi memang belum sempurna sih, belum sempurna untuk aplikasi. Tapi dari penjelasan Bapak tadi sebenarnya sudah ada paling tidak improvisasi ketika kita khawatir worry truk ini nanti antri sekian lama. Sudah ada aplikasi untuk itu gitu loh Pak. Itu sih. Siap. Oke Pak. Saya pikir waktunya masih ada karena bahasan di belakangnya akan agak cepat. Bu Vetrina risetnya di ini Pak, truk appointment system. Jadi Bu Vetrina kalau ada yang mau didiskusikan mungkin singkat, monggo. Mumpung ada Pak Prasetyo ahlinya. Bukan ahli Pak. Enggak Pak. Kita harus banyak belajar Pak. Permukaan aja. Silakan Bu Ya Vetrina. Pak, dilanjutkan dulu saja nggak apa-apa Pak. Oke. Nanti di akhir ya. Oke, monggo Pak. Boleh. Terima kasih Pak Prasetyo. Silakan Bapak Ibu lain nanti kalau ada masukan lagi disampaikan saja. Maksudnya yang seperti ini kan yang akhirnya perlu menjembatani kita di akademisi dengan praktisi ya. Terima kasih Pak. Ya, kembali jadi tadi masalahnya sudah jelas. Ini ke arah metode yang mereka pakai. Jadi penelitian di bidang optimasi. Jadi kan kita mau meminimasi waktu tunggunya truk, waktu jarak tempuhnya yard crane, metodenya banyak sekali. Yang umum kita gunakan sebetulnya, mohon dikoreksi lagi kalau kurang tepat, yang rule itu yang sangat sederhana dan mungkin akan banyak lebih dipakai di praktisi. Jadi menentukan dari ke arah yang ini ya, myopik orang bilangnya. Jadi mana yang paling cepat bisa diproses, itu diproses duluan misalnya. Atau yang deadline-nya paling cepat supaya tidak terlambat, itu diproses duluan. Jadi metode yang seperti ini karena sederhana, cepat sekali, tapi kualitas solusinya tidak terlalu baik. Nah, Ya, kalau betul Pak ya. Kalau yang di metode umum, minimal itu ada mathematical model kalau di riset, dan salah satu dari algoritma. Mathematical model ini biasanya gampangannya kalau kita
kita buat semua jadwal yang ada, dari semua yang dibuat itu dipilih mana yang terbaik. Tapi kan secara komputasi manusia terbatas. Kalau misalnya kontainernya banyak, mobilnya banyak, dan seterusnya, pilihan waktu kedatangannya juga banyak sekali. Karena itu ada metode-metode yang mempercepat. Jadi kalau kita cari beberapa solusi, dipotong mana yang tidak memungkinkan hasilnya akan lebih baik. Tapi ada buktinya, akhirnya nanti kalau kita pakai metode ini dijalankan sampai selesai, solusinya optimal, artinya tidak akan ada ongkos yang lebih murah dari yang bisa dihitung. Nah, itu biasanya pakai model matematis, diselesaikan ada software-nya. Cuma Itu masalahnya, ada ya Pak, by plan-nya nggak, Pak? By plan by plan di metode di ini Pak. kontainernya. Iya. Kalau di Mungkin paper yang ini tidak dibahas Pak. oh gitu. Karena Ya, apa? Kalau yang saya sorry Pak, ya ini mohon boleh. banget. Gini, Ini soalnya silakan. orang lapangan kali ya, kalau orang lapangan. Kalau yang saya tangkap dari Bapak, artinya ini kan dianggap secara umum semuanya sama, ya kan? Semuanya sama, truk masuk, mana yang duluan datang, mana yang belakangan, entahlah itu manajemennya terserah nanti bagaimana. Tetapi yang saya perhatikan adalah ini dianggap semuanya sama. Nah, hal paling sederhana, paling simpel saja, ambil contoh Pak. Ambil contoh ketika kontainer-kontainer ini itu ada grade-nya kan. Ada grade A, grade B, grade C. Kontainer yang bagus, yang pengisian muatannya adalah untuk bahan makanan misalnya. Kontainer B nanti untuk yang levelnya di bawah. Kontainer C, grade C nanti untuk misalnya yang bahan-bahan yang rusak-rusak atau mungkin besi, potong, dan lainnya. Itu setahu saya, correct me Pak kalau salah ya, Iya Pak. begitu truk sudah memuat masing-masing kontainer dengan berbagai macam grade tadi, 3 grade itu, mereka sudah ada jadwalnya tersendiri Pak. Ya, itu nanti urusannya sama by plane. By plane-nya nanti di kapal. Di kapal itu sekian puluh meter, sambil kita bayangkan Pak ya, kapal misalnya 100 meter. Di kapal yang 100 meter, di anjungan yang depan, misalnya 30 meternya ini untuk alokasi posisi by plane-nya untuk alokasi kontainer yang grade C misalnya, yang mengisi muatan-muatan yang besi tua dan lain. Yang B nanti yang di tengah itu, yang di palka kapal itu, yang di tutupan palka itu adalah untuk kontainer grade A, di mana di situ adalah isi untuk kontainer-kontainer yang muatannya muatan premium misalnya. Yang grade B nanti yang paling belakang misalnya. Nah, ini tuh ada sistem namanya yang saya tahu itu ada namanya by plan. Nah, dari by plan itu nanti ada yard ops di kami, ada salah satu personil di shipping line sih, company, yang nanti mengatur. Jadi pada saat truknya dari sekian banyak perusahaan-perusahaan yang mau masuk ke pelabuhan, kalau kita bicara masuk dulu ya, atau nanti juga keluar, itu nanti sudah di mapping. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini apa karena saya belum nangkep, tapi yang saya tangkap dari penjelasan Bapak ini masih dianggap sama semua muatannya gitu loh. Seperti itu sih Pak. Iya Pak. Itu terima kasih Pak. Yang di paper ini nggak dibahas masalah truknya Oh itu gitu. datang berdasarkan apa, tapi ya baik sekali Pak ya, harusnya seperti itu Pak ya. Iya. Untuk mendatangkan jadwal truknya harusnya Itu hitung pengaruh seperti ke itu Pak ya. durasi time-nya juga sangat berpengaruh Pak. Iya Pak. Untuk mengangkut satu kontainer grade A, grade B, grade C, untuk waktunya itu juga pasti pengaruh. Untuk gate-nya juga beda, nanti masuknya gate mana beda juga gitu loh Pak. Siap Bapak. Ini mungkin singkat mendahului pertanyaannya Bu Fetrina, tapi truk itu tetap kedatangannya beberapa waktu sebelum kapal datang kan Pak ya? Biasanya berapa lama Iya Pak? betul. Tergantung Pak. Makanya tadi saya bilang di awal ketika saya pertama kali ngomong, di setiap pelabuhan itu ada namanya port time. Jadi perkiraan kapal itu datang, posisinya itu pun nanti ada pengaruhnya dari airnya sedang pasang atau tidak. Nah, itu nanti yang saat-saat sekarang ada namanya aplikasi itu yang bisa memberikan info notifikasi. Sekian, misalnya 45 menit sudah datang pun itu kondisinya apakah sandar, apakah masih di kami ada namanya TATB, berting dan lain-lain itu ada nanti. Nah itu ada kalkulasi hitungnya sendiri. Jadi ketika truk itu kan kuncinya di drivernya kan, kuncinya di drivernya. Nah driver itu nanti diinformasikan sama petugas kami yang di lapangan namanya dinas luar. Di situ diinformasikan, oh
kurang lebih 60 menit lagi datang, kurang lebih 30 menit lagi datang dan lain. Ready, siap atau kayak gitu. Nanti yang mana duluan, yang grade A, grade B, grade C kayak gitu. Nanti itu juga dengan otomatis screen yang ada itu tadi juga menyesuaikan, Pak. Prepare dan lain-lain seperti itu. Oke, Pak. Oke, Pak. Terima Oke. kasih banyak, Pak. Oke, semoga Pak. Oke, oke. Sorry Pak, nuwun sewu. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Ini penting sekali. Dicatat semua sama Bu Vetrina nih, Pak. Sudah siap nanya nanti, Pak. Ini Pak sama Pak Yosep tadi katanya ada acara, kalau mau meninggalkan silakan Pak ya. Jangan sungkan, Pak. Ini Pak Yosep profesor sibuk sekali di Korea soalnya. Nggak apa-apa. Menarik topiknya gitu. Siap, siap. Santai Pak ya. Nah, silakan. Ya, jadi biasanya ada mathematical model, waktu komputasinya lama. Nah, kalau di paper ini mathematical modelnya ditampilkan, tapi cuma untuk mendefinisikan masalahnya. Nah, menurut saya kalau masukkan ke software solver model matematis nggak bisa, karena ada fungsi-fungsi if yang nggak bisa langsung dimasukkan ke software, misalnya Gurobi, Simplex, gitu-gituan ya. Tapi definisinya mereka pakai mathematical model. Nah, ada banyak metode, algoritma, dan seterusnya, tapi yang di sini mereka pakai meta heuristik. Jadi meta heuristik ini metode yang dalam tanda kutip mereka buat jadwal secara random. Jadwal itu kan dalam artian mereka punya tadi alokasi truk ke yard crane yang mana dan prioritas mengerjakan truk yang mana oleh setiap yard crane itu dibuat random, dibuat solusinya banyak, lalu yang baik-baik itu dipertahankan, dikombinasikan untuk menghasilkan solusi yang baru, terus diiterasi sampai akhirnya di akhir solusinya akan cukup baik. Mereka pakai genetic algorithm, spesifiknya NSGA 3. Nanti konsepnya akan saya tunjukkan singkat. Tapi intinya biasanya meta heuristik ini mempercepat waktu komputasi dan solusinya tidak terlalu jelek. Kira-kira begitu. Saya bahas ini mungkin agak sambil jalan supaya nggak terlalu pusing. Mungkin kalau nggak berkenan nggak usah dilihat formulasinya, silahkan. Tapi setidaknya yang di garis bawah ini konsep yang harus dipenuhi waktu mereka menjadwalkan. Mungkin ini yang bisa dilihat. Ya, sekali lagi nanti kalau ingin bahas ke notasinya bisa kita diskusi lagi setelah ini ya, mungkin ya. Jadi keputusannya adalah yang tadi, truk itu di-assign ke yard crane yang mana. Jadi I itu adalah indeks container row block. Kalau tadi kan ada, ya ini kan ya, satu row ini itu ada 3 truk seperti ini dan ada 2 yard crane. Berarti itu diberi indeks, truknya 1, 2, 3, yard crane 1, 2. Nah itu nanti masuk ke sini, I-nya itu adalah row yang pertama, row yang kedua berarti I-nya 2, J ini adalah ngomong yard crane-nya. Yard crane tadi ada 1, 2, truknya ada 1, 2, 3. Kalau nilainya sama dengan 1, berarti si truk yang di row I itu, yang indeksnya tertentu akan di-assign ke yard crane yang indeksnya J. Kalau enggak berarti 0. Lalu, untuk setiap baris tadi kan ada beberapa truk 1, 2, 3 misalnya. Nah, itu diberi indeks. Jadi indeksnya ya 1, 2, 3 juga, yang 3 itu berarti yang lebih penting untuk dilayani lebih dahulu. Kira-kira seperti itu, karena itu indeksnya ada untuk setiap row-nya si blok, container block sama indeksnya truk. Nah, lalu syaratnya adalah setiap truk hanya boleh di-assign ke 1 yard crane. Tentu ya, karena kan diprosesnya hanya sekali saja, karena itu untuk setiap baris kontainer, lalu untuk setiap truk. Lalu ini tentang jumlah truk yang dilayani oleh yard crane. Intinya jumlah truk yang dilayani untuk setiap yard crane, setiap J itu harus sama dengan 0 atau lebih dari 0. Bu Vetrina sama Pak Sofyan, menurut saya ini nggak perlu sih constraint-nya, karena kan nggak perlu dibuat seperti ini kan XIJK-nya sudah 0 atau 1 ya. Harusnya ini nggak perlu, tapi aneh kenapa ada. Tapi memang bisa jadi muncul di model karena kan nggak diselesaikan pakai solvernya ya. Jadi asal nampilkan. Tapi kalau kita running ini harus dihapus menurut saya. Terus ini adalah
jumlah kontainer yang dilayani oleh yard crane harus sesuai dengan jumlah truk. Artinya ya semua truk itu kan ada proses untuk naikkan kontainer atau ngambil kontainer, semuanya harus dilayani karena itu jumlah ininya harus sama dengan jumlah truk yang ada di baris tersebut. Semuanya harus dilayani. Lalu ini supaya tidak saling bertabrakan. Tadi kan di baris yang pertama ada yard crane 1, yard crane 2, lalu ada truk 1, 2, 3. Kalau kita ngasih indeksnya dari sisi kiri ya. Nah, itu kalau misalnya kita, maaf saya coret-coret pakai contohnya ada, tapi nggak sempat buat PowerPoint-nya. Kalau misalnya yang di kiri di-assign ke kanan, tapi yang kanan di-assign ke kiri, jadi truk yang kiri ke yard crane kanan, dan sebaliknya nanti akan nggak terpenuhi yang ininya. Jadi intinya nggak boleh di-assign berbalikan, karena kan yard crane-nya nggak akan bisa saling nabrak. Posisi truknya kan fix ya, yard crane-nya nggak bisa balik gitu. Jadi nggak boleh seperti itu. Lalu, kalau dua truk itu ternyata di-assign ke kontainer bay yang sama, baik itu mau naikkan kontainer atau mau ngambil, maka harus di-assign ke yard crane yang sama. Itu syaratnya seperti itu juga. Ini ya detailnya saya skip ya. Intinya ini ngecek si kolomnya si blok kontainer sama bay-nya kalau nggak salah. Ya sama bay-nya. Terus rankingnya truk dari 1 sampai maksimal sampai N. Terus ranking truknya tidak boleh sama ya. Tadi kan ada satu baris ada 3 truk, berarti rankingnya nggak boleh 1, 1, 3, tapi harus 1, 2, 3. Itu diaturnya di constraint yang ini 8 sampai 10. Rankingnya beda-beda. Nah, terus ini yang menarik, saya jarang lihat ini. Waktu mereka buat prioritas, misalnya prioritasnya, ini berarti ngomongnya kalau kedatangan 2 truk itu dekat dan truknya itu 1 retrieval, 1 delivery, maka yang perlu diutamakan adalah yang ngambil. Ya, rankingnya kontainer yang retrieval lebih besar. Karena kalau kita naruh delivery dulu kan berarti kita harus rehandling nanti ya. Kebayang nggak, Bu Fetrina? Di satu bay yang sama ada kita harus naruh kontainer dan harus ngambil. Kalau waktu kedatangan truknya itu berdekatan, maka yang harus dijadwalkan dulu adalah yang ngambil. Karena di slot yang sama. Karena dia di slot yang sama, diambil dulu, baru kita taruh supaya nggak ada rehandlingnya. Itu yang dilakukan di sini. Makanya nanti waktu mereka buat solusi, mereka sudah buat prioritas truk itu, dari sisi prioritasnya harusnya dia naruh kontainer dulu. Jadi melayani truk yang itu dulu, setelah itu beberapa menit setelah itu baru dia ngambil. Kalau ada seperti itu akan dibalik di solusinya yang mereka buat. Begitu. Jadi ada semacam threshold berapa menit, kalau kedatangannya berdekatan, utamakan yang ambil dulu. Lalu waktu tunggu truk itu tidak boleh melebihi ukuran tertentu. Nanti kalau lihat detail formulasinya, ini yang kemarin saya buat agak bingung karena waktu tunggu truk ini harusnya kan dihitung di constraint biasanya ya. Tapi nggak muncul di constraint, munculnya di perhitungan objective function-nya. Makanya itu saya bilang, oh ini model matematisnya belum sempurna. Ya nanti bisa dilihat lebih detail. Nah, keputusannya ada 2. Yang pertama tadi waktu tunggu truknya totalnya diminimasi, pergerakan yard crane yang horizontal juga diminimasi. Cara meminimasinya ada 2, karena objektifnya ada 2, bisa diminimasi masing-masing, bisa juga digabungkan. Kalau digabungkan pakai linear combination berarti ditambahkan seperti ini. Karena T ini adalah waktu tunggu truk, D ini adalah jarak, maka jarak dibagi dengan waktu kecepatan tempuh horizontalnya yard crane, makanya jadi waktu juga. Terus kadang-kadang kan dikasih ini ya, bobot ya. Kalau misalnya menurut kita yard crane lebih penting daripada truk, berarti kan dikasih bobot yang yard crane-nya lebih besar. Supaya diminimasinya lebih penting nanti. Nah, di paper ini mereka bahas dua-duanya. Kalau pakai dua objektif seperti ini kan nanti akhirnya keluar si Pareto itu. Nanti konsepnya kita lihat contohnya di belakang. Nah, ini detail perhitungannya. Kalau ngitung jarak tempuhnya si yard crane, ini ya berdasarkan tadi ya alokasinya truk sama ke yard crane yang mana, dan nanti perhitungannya. Nah, perhitungan jarak tempuh. Oh ya, Sofyan. Pak Sofyan, silakan. Sorry, Pak Ivan mau tanya. Boleh. Terkait dengan penentuan low sama high rank atau priority-nya tadi,
kan kita cuma ada 2 kegiatan tuh yang diasumsikan untuk kegiatan retrieval sama delivery. Nah, berarti untuk retrieval sama delivery ini mereka nggak memisahkan lagi ya mana yang jadi prioritas di sisi laut. Dia ada kegiatan loading ya, berarti loading sama discharging, sama kegiatan yang di sisi darat atau external truck, yaitu dari kegiatan receiving delivery. Iya, mereka nggak bedakan dari receiving delivery-nya, tapi membedakan dari internal eksternalnya. Jadi di algoritmanya mereka prioritas yang internalnya diutamakan. Katanya karena si internalnya supaya nggak kapalnya terlayani ya. Cuma kan memang info yang miss itu harusnya kan posisinya ini ada kapalnya atau enggak, kalau bisa dipertimbangkan bagus ya. Supaya prioritasnya lebih benar. Betul-betul. Sama ini Pak Ivan, untuk metode yang dipakai kan dia pakai multi objective genetic algorithm ya. Kalau multi objektif ini kan kebetulan di sini untuk fungsi objektifnya sama tuh, sama-sama minimasi. Kalau misalnya di sini ada kegiatan minimasi sama maksimalkan, apa bisa pakai multiple objective algorithm ini ya? Bisa, tinggal dibalik aja, dikalikan minus. Oke. Oh ya. Yang maksimasi di minus sistemnya ya. Okay. Benar nggak Bu? Thank you. Atau di ITB ada cara lain? Ya, gitu mungkin ya. Sip. Nah, ini untuk ngitung tadi ya, jarak tempuh yard crane-nya. Jadi jarak tempuh horizontal dikalikan. Ini adalah waktu yang jarak tempuh untuk yard crane dari titik utamanya itu ke titik tujuan untuk ngangkut kontainer itu. Maaf ya, saya agak lompat-lompat ya. Ya, jadi kalau misalnya ini kan tadi XIJK itu kan ngomong bahwa truk tertentu akan dilayani oleh yard crane tertentu. Kalau nilainya 1, berarti kan truknya sudah menunggu di bay-nya. Yang dipindahkan berarti yard crane-nya. Berarti yard crane dari titik awalnya dia akan bergerak sampai ke titik truk. Intinya cuma itu. Itu adalah ngitung si DLIJK. Makanya nanti bisa ditotal untuk semua truk dan untuk semua truk yang dilayani, maka akan keluar total jarak pergerakannya si yard crane. Karena kan kalau sudah gerak ke sini, lalu kita mau melayani truk selanjutnya, berarti kan bergerak lagi. Nah, berarti kan kita ngitung lagi jarak tempuh untuk truk selanjutnya itu ya. Nah, rumus detailnya ada di sini. Waktu dia ngitung jarak tempuhnya si yard crane, dia itu mempertimbangkan banyak hal termasuk kan kita lihat tadi di gambar, saya nggak jelaskan dari detail. Ini kan ada jalan di tengah-tengah ya. Kalau yard crane-nya posisinya di kolom 1, tapi truknya posisinya di kolom 2, maka dia akan ngitung jarak pergerakan antar kolom, akan ngitung jarak untuk jalan ini juga, terus dia akan menyesuaikan dari jumlah bay-nya. Jadi benar-benar ukuran yang spesifik jarak tempuhnya itu. Itu untuk yang horizontal. Nah, untuk yang itu pergerakan yang horizontal nanti dipakai untuk ngitung si waktu pergerakannya yard crane. Sekarang kalau kita ngitung waktu tunggunya si truk itu akan menunggu hitungannya dari dia datang, menunggu kontainer-kontainer sebelumnya dilayani, sampai dia dilayani selesai, baru keluar kan ya. Nah, menunggu itu kan berarti truk-truk lain sebelumnya yang dilayani adalah yang prioritasnya lebih tinggi. Betul ya? Karena kan tadi kita kasih ranking untuk setiap yard crane. Makanya di rumusnya itu akan keluar di bagian sini sebetulnya. Jadi TIK adalah waktu tunggu untuk truk. Nanti kan dijumlah di TT ini adalah untuk semua truk. Nah, untuk setiap truknya ini, dia akan ngitung ini adalah waktu pemrosesan, waktu untuk melayani kontainer sebelum-sebelumnya. Kalau kita lihat di sini, Y itu kan ranking truknya. Yang truk yang sekarang adalah truk K. Dia cari truk K aksen yang lebih tinggi. Iya, Pak Sofyan. Pak Ivan, ini mirip nggak sih Kak sama riset yang handover
handover time ya, untuk minimasi handover time. Itu rehandling time maksudnya ya? Handover time Handover itu apa ya? Kapan apa sih namanya, minimasi waktu tunggu antar dua equipment. Yang pertama kan kita ngebahas masalah truk ya, tunggu truk sama waktu tunggu si yard crane-nya. Di sini kan juga ada equipment yard crane ya. Iya. Handover itu berarti, sorry. Penyesuaian waktunya untuk, kan yang diangkat itu peti kemas ya. Peti kemas itu kapan harus diangkat di waktu optimalnya, kan peti kemas harus ambil si yard kan harus ambil peti kemas dari storage yard, kemudian si truk itu menunggu kayak gitu. Jadi kayak kapan sih pasnya waktunya, titiknya, supaya waktu tunggu di masing-masing equipment itu jadi minimal. Ya. Jadi di paper ini yang dibahas waiting time truknya, tapi yard crane-nya nggak dibahas waiting time-nya. Dia minimasi si itu waktu geraknya si yard crane, jarak geraknya yard crane. Terus nggak tahu sama nggak ya berarti ya? Kalau minimasi jarak tempuh sama waktu tunggu secara nggak langsung sama mungkin ya. Tapi nggak spesifik dia ngomong waiting time-nya si yard crane. Mungkin kalau minimasi jarak itu lebih ke arah ini ya, utilisasinya si yard crane dimaksimasi mungkin ya. Waktu tunggu pun kalau di pelabuhan di Indonesia itu dibedakan, Pak. Truknya itu waktu tunggunya di mana? Apa di lini 1 atau lini 2? Itu nanti ada juga sebenarnya. Dan lini 1, lini 2 itu pun nanti jaraknya berbeda. Kayak gitu. Lini 1 dan 2 bedanya apa Pak ya? Jadi gini, kalau di kami ambil contoh ya. Lini 1 itu adalah tempat berkumpulnya muatan-muatan ketika nanti kontainer datang dari crane itu tadi turun ditaruh di atas truk. Nanti kalau yang truknya ngambil itu adalah truknya prinsipal, ya truknya Pelindo misalnya kalau di Indonesia, itu otomatis nanti masuknya ke lini 1. Lini 1 itu semacam tempat tempat penampungan ya di situ sementara. Nanti dari situ baru diambil truk dari company-company lain. Tapi kalau lini 2 itu dialokasikan buat memang truk dari company-company yang bisa langsung seperti itu, Pak. Nah, itu ada bedanya juga, kayak seperti itu. Ini apa sama dengan buffer area ya, Pak Prasetyo, Pak Buffer Sofyan? area, betul. Ada beberapa Oke. yang kayak gitu. Siap. Dan itu kan masing-masing pelabuhan juga beda-beda, ya kan? Kalau di Indonesia itu ada yang lini 1, lini 2 terpisah, ada yang benar-benar disatukan jadi satu, jadi semrawut di situ pokoknya nggak tahu ini apakah truknya dari Principal Pelindo atau truknya dari company. Kalau di Surabaya itu ada, tetap mereka harus aturan mainnya dari atas kapal ke crane, kemudian di truk itu harus prinsipal dulu, misalnya truknya seperti itu, aturan mainnya seperti itu, baru nanti di buffer area itu nanti baru diambil oleh truknya. Jadi truk dari company itu nggak langsung ke crane kayak itu, Pak. Jadi mungkin seperti yang kita bahas sebelumnya, Pak Ivan, yang kayak case yang di Kuala Tanjung itu loh, Pak. Jadi yang dibilang sama Pak Prasetyo tadi ada area buffer di depan, kayak gitu. Sedangkan kalau yang di sisi internal truk atau di sisi dermaga itu emang ya aktivitasnya di situ kayak gitu. Jadi yang kita batasi emang dari truk eksternalnya di buffer area. Tapi kalau yang dibahas di si paper ini mungkin agak sedikit berbeda dengan buffering area yang dimention tadi sama Pak Prasetyo. Siap. Ya memang yang ini kan nggak bahas buffer tapi langsung asumsi mereka ke titik transfer di yard, storage yard ya. Menunggu pada saat setelah truk internal ataupun eksternal sudah ada di dalam blok ya Mas. Ya Pak ya. Oh, harusnya ini ya supaya nggak macet di situ dijadwal ya masuknya juga ya. Ya kayak di Betul, case yang Kuala Tanjung itu entitas yang boleh masuk misalnya ada 4 gitu, ada 5. Ya. Ini kalau itu benar ngejadwalkannya berarti paper ini nggak jadi ya. Mungkin ya.
nggak perlu mungkin. Karena mungkin ini juga study case ya Mas Ivan di port yang di Cina tadi. Betul. Betul. Ya, silakan ada lagi Pak Sofyan, Pak Prasetya. Lanjut Pak, lanjut nggak apa-apa. Kalau saya pribadi terus terang, ini mungkin saya juga baru ikut pertama, jadi yang ada di kepala saya ini selalu ngomparasi dengan real condition yang ada di sini gitu loh, yang saya Iya, Pak. alami gitu. Kok agak beda gitu aja sih Pak. Iya, Pak. Itu yang sangat berharga, Pak. Silakan, Pak. Itu terima kasih banyak. Ya, lanjut yang tadi berarti Pak Sofyan, Bu Petrina, kalau perlu di stop ya. Kalau nggak saya terus ya. Ya, Sorry teruskan aja dulu Pak, kalau nanti berantakan. malah di... Nah, ya intinya waktu tunggu truk itu adalah waktu pemrosesan semua truk sebelumnya ditambahkan. Baru dikurangi si arrival time truk tadi. Masalahnya adalah, ini tambahannya aja masalahnya, ini kan asumsinya berarti yard crane-nya sibuk terus. Padahal kan yard crane mungkin bisa nunggu ya. Nah, kasus yang itu nggak dibahas. Berarti kan ada tambahan slack waktu menunggunya yard crane somehow. Nah, kalau yang waktu pemrosesan setiap truk yang tadi itu dihitung jarak horizontal, setelah itu pergerakan yang spreader-nya, lalu hoist-nya ya. Ditambahkan kalau H-T itu sebetulnya si rehandling-nya. Jadi kalau jumlah rehandling-nya 2, berarti nanti dikalikan 2. Kira-kira kayak gitu. Waktu tambahannya. Termasuk di bagian belakang ini nanti keluar perhitungan seperti itu. Nanti kalau perlu detailnya, saya udah siap bisa di ini aja ya, ditagih ya. Seperti itu. Ya, itu untuk perhitungan tujuannya ya. Lalu kalau pakai solusi yang mereka buat, genetic algorithm, berarti harus tahu ininya, definisi solusinya dulu ya. Definisi solusinya mereka punya variabel X, mereka punya variabel Y di urut seperti ini. XIJK tadi kan berarti assignment-nya si truk K terhadap yard crane J. Berarti ini kalau misalnya indeks paling belakangnya K kan tadi truk ya. Kalau truknya truk 1, itu kan cuma boleh di-assign ke satu yard crane. Berarti dari sini sampai sini hanya ada satu yang nilainya 1. Sisanya kan 0 ya. Karena satu truk 1 ini cuma bisa di-assign ke salah satu yard crane. Yard crane 1, 2, atau MI. MI itu jumlah yard crane, berarti yard crane yang paling terakhir. Nah, ini assignment-nya, ini adalah prioritasnya. Prioritasnya tadi untuk setiap row ini ya, kontainer blok ya. Berarti satu row I itu kan berarti truknya kalau ada dari 1 sampai N1, NI itu kan berarti misalnya ada 10 truk ya, berarti ini kan diacak aja ya urutan 1 sampai 10 ya. Itu kan jadi prioritasnya truk yang lebih tinggi akan jadi dilakukan dulu ya. Berarti bayangan saya walaupun di sini cuma tulis I-nya 1, berarti tapi kan harusnya semua I ya. Berarti ini X itu untuk semua, ini untuk yang baris kontainer row pertama, kontainer row kedua, kontainer row ketiga, itu jadi satu solusi genetic algorithm yang X, yang Y juga gitu ya. Ditumpuk-tumpuk untuk yang kontainer row yang lain. Bagian ini bingung nggak? Nggak apa ya, lanjut ya. Pak Sofyan, bisa lanjut yang ini. Kalau yang ini paham, bagian belakangnya lebih enak, tinggal di skip nanti. Boleh Pak, silakan lanjut Pak. Oke. Nah, saya baru pertama pakai baru lihat NSGA. Ternyata sama genetic algorithm yang biasa beda ya. Jadi NSGA itu konsepnya sama. Kita punya, Pak Sofyan pakai genetic algorithm juga dulu. Yang biasa tapi Pak. Oke. Ya, saya juga pakai yang biasa. Di lab-nya Bu Vetrina juga rasanya yang biasa yang dibahas. Saya lupa NSGA pernah nggak. Nah, NSGA itu kita tetap punya populasi. Di satu populasi kan kalau genetic algorithm punya banyak solusi. Jadi solusi yang pertama tadi assignment-nya X, lalu ini kan urutan si truk ya. Berarti satu solusi ini kita punya lengkap jadwalnya yard crane dan truk tadi. Bisa dihitung objektifnya tadi kan minimasi jarak tempuhnya yard crane. Misalnya nilainya 100. Lalu minimasi total waiting time-nya truk ya.
Misalnya nilainya 50. Kan multi objektif ya, berarti ada 2 objektifnya. Nah, solusi yang kedua ada solusi gini lagi, hasilnya dapat. Nah, kalau kita bandingkan yang solusi kedua, kromosom kedua ini, secara jarak tempuhnya Yarkren lebih kecil daripada solusi yang pertama. Berarti lebih bagus ya, karena minimasi. Juga waktu tunggu truknya juga lebih kecil daripada yang kromosom pertama, berarti lebih bagus juga. Berarti ini kan lebih bagus ya, dominan ya. Nah, kalau yang C3 nilainya 90-20, secara waktu tunggu truk lebih baik memang dari yang solusi kedua. Tapi dari sisi yard crane, jarak tempuhnya lebih jelek. Tapi kan susah untuk kita bilang mana yang lebih baik. Itu kalau multi objektif, makanya nanti keluar konsepsi Pareto itu. Nah, konsep Pareto itu contohnya adalah ini kasus yang minimasi, ini fungsi tujuan yang pertama, fungsi tujuan yang kedua. Misalnya tadi ini bagian C, waktu tunggunya truk, ini bagian C, jarak tempuhnya yard crane. Solusi ini dan solusi ini berarti kalau solusi yang ini dibandingkan solusi yang di sebelah kirinya, ini akan lebih jelek dari sisi apa yang tadi truk ya. Dari sisi total waktu tunggu truknya lebih jelek kan lebih besar angkanya. Tapi dari sisi F2, dari sisi si yard crane itu lebih baik jaraknya ya, karena lebih kecil gini. Nah, makanya, nah sebaliknya ini juga, ini akan lebih baik dari sisi, ya saya bilangnya F1 ya, lebih sisi dari objektif yang pertama, tapi lebih jelek dari sisi objektif yang kedua, akan lebih tinggi dibanding yang kanannya. Nah, kalau di konsep Pareto, ini sambil saya belajar ya, karena saya baru lihat. Intinya, dibuat hubungan seperti ini, jadi yang kelas 1, karena kita nggak bisa bilang mana lebih baik dari mana. Nah, tapi ini, yang hitam ini, kita bisa bilang lebih baik dari yang merah. Kenapa? Karena coba yang merah sebelah kanan ini kan dia lebih tinggi dari sisi objektif kedua, lebih tinggi dari sisi objektif pertamanya juga ya. Karena itu ini akan jadi kelas kedua. Sampai situ kebayang ya. Nah, ini NSGA 3 itu ternyata mulainya dari NSGA 2. Di NSGA 2, mulai dari NSGA 2. Nah, konsepnya yang dasar ini sama. Sebetulnya kita kan kalau genetic algorithm punya solusi seperti ini, lalu kita lakukan crossover mutasi ya. Ini boleh di-skip ya. Crossover mutasi dilakukan sampai dapat angka ini. Berarti kan objektifnya baru lagi ya. Tapi jumlah kromosom di dalam populasinya kan jadi 2 kali lipat. Itu harus dikurangi lagi sehingga jadi 4 lagi. Karena kan kita mau mulai iterasi selanjutnya. Nah, yang dilakukan adalah PT ini adalah yang jumlah kromosom yang di awal, QT adalah yang anak-anaknya ini tadi ya. Nah, dari PT sama QT ini harus dikurangi sehingga jumlahnya akan menjadi sebanyak yang awal tadi 4 itu ya. Nah, waktu kita bagi ada beberapa kelas, kita pilih yang kelasnya paling tinggi dulu. Mana tadi? Berarti kan pilih yang ini dulu, masukkan, terus pilih ini dimasukkan, pilih ini masukkan. Waktu kita masukkan bertahap, ternyata bisa jadi kadang-kadang, oh jumlahnya lebih banyak. Karena itu di kelas yang terakhir, ini kita pilih tertentu. Nah, yang dipilih tertentu itu adalah yang tidak mirip. Intinya seperti itu. Tidak mirip itu berarti kan jaraknya jauh. Jaraknya jauh itu dilihat dari objektifnya. Ada di sini nggak? Contohnya seperti ini. Kalau ini dibandingkan sama ini kan cukup jauh ya. Tapi kalau ini dibandingkan dengan yang atas dan bawahnya ini kan dekat ya. Yang akan kita pilih masuk antara ini sama ini berarti yang di bawah ini. Karena jaraknya jauh. Kalau jaraknya jauh berarti nanti solusinya lebih variatif. Makanya kita punya banyak alternatif solusi, di titik akhir ada kemungkinan solusi-solusi yang baru akan muncul, yang mungkin potensinya lebih baik. Itu konsepnya NSGA. Nah, bedanya jadi dipilih satu-satu yang jaraknya jauh-jauh itu, sampai jumlahnya 4 tadi ya. Nah, bedanya NSGA 2 dan 3, NSGA 2 itu pakai sistem kuboid kayak gini, jadi cuma ngecek dari 2 yang berdekatan kayak gini, tapi kalau NSGA 3 itu dia ngecek dari banyak. Caranya itu
dia punya solusi seperti ini. Kan kita punya fungsi tujuannya tadi 2 ya, minimasi yang yard crane sama truk ya. Nah, kalau kita minimasi yard crane sama truk, yang dia lakukan itu adalah intinya, dia cari titik minimum sama maksimum dari objektifnya, itu kan nanti kalau dia bisa tahu batasnya seperti itu untuk setiap objektif, nanti dia bisa buat semacam bidang. Bidang itu solusinya akan ada di situ semua ya. Nilai solusinya. Misalnya, kalau kita nge-running genetic algorithm tadi kan, kalau dari yang ini aja, yard crane itu rentangnya antara berapa? 25 sampai 100 ya. Kalau truk rentangnya antara 10 sampai 80. Nah, yang mereka lakukan adalah, berarti kan batas-batasnya mereka sudah tahu yard crane sama truk. Nah, mereka itu buat titik-titik random yang tersebar. Nah, nantinya kalau kita milih solusi yang di sini, itu kita nggak milih berdasarkan kedekatan yang ini, yang cuma 2 titik sebelahnya, tapi kita cari yang kita akan matchingkan yang sisa ini dengan titik-titik ini. Jadi kira-kira objektifnya itu harus ada yang mendekati angka sekian, supaya cukup variatif. Idealnya kan berarti semua solusi yang terpilih itu nyebar di setiap titik ini gitu ya. Ada yang mau ditanya, Bu Vetrina, Pak Sofyan, atau boleh lanjut? Lanjut dulu mungkin, Pak. Bu Vetrina kalau sudah paham bilang ya, biar bisa di-skip. Jangan-jangan sudah pakai. Ya, jadi NSPA itu begitu. Nah, tapi kan bidangnya ini kan nilai minimum maksimumnya bisa berubah. Jadi setiap iterasi itu diupdate sama dia. Diupdate karena kan berdasarkan solusi yang dibuat di sini akan berubah kan rentangnya. Setelah diubah, dia yang buat titik-titik lagi, terus dia milih. Intinya kayak gitu. Jadi supaya solusi yang dipilih masuk ke populasi selanjutnya itu cukup tersebar. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti kalau diskusi lagi boleh silakan. Kembali ke paper utamanya. Jadi, ya seperti genetic algorithm biasa ya. Ini saya percepat aja bagian ininya. Solusinya tadi ada X, ada Y. Nah, ini untuk initial solution-nya. Jadi initial solution-nya untuk yang assignment, kan bisa jadi kasusnya 2. Yard crane-nya lebih banyak dalam satu row container block ya. Bisa jadi yard crane-nya lebih banyak, bisa jadi jumlah bloknya lebih banyak. Idealnya kan kalau misalnya jumlahnya 1-1 kan berarti ya sudah 1 yard crane untuk 1 blok, misalnya seperti itu ya. Sorry. Jumlah truknya. Jumlah truk dibandingkan jumlah yard crane. Karena kita kan alokasi yard crane pada truk ya. Nah, contoh kasus yang ini itu yard crane-nya 3, truknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Berarti kan 8 truk ini dibagi jadi 3 kelas berdasarkan yard crane. Karena itu dia cari nilai minimumnya. Tapi kalau jumlah truknya lebih banyak, jumlah yard crane-nya lebih banyak, berarti kan dibaginya dari yang baginya kecil kelompoknya. Intinya seperti itu. Nah, kasus yang ini yard crane-nya lebih sedikit karena itu dibagi jadi 3 kelompok. Algoritma ini sederhana sebetulnya. Intinya kalau kita punya 8 truk, berarti kita ada 7 titik potong, terus di random pilih 2 titik. Karena kan kita mau bagi jadi 3 kelompok. Berarti kan titik potongnya 2. Dapatnya 2 sama 5 seperti ini. Berarti ini jadi yard crane 1, yard crane 2, yard crane 3. Iya. Nah, tambahannya adalah di S14 ini, kan tadi kalau sama-sama di bay yang sama, maka harus masuk ke 1 yard crane yang sama ya. Dicek boundary-nya sini. Truk ini dan truk ini kalau di bay yang sama, maka dipindah ke satu kelompok yang sama. Yard crane 1 atau yard crane 2. Tambahannya itu aja. Itu yang assignment. Yang routing, itu juga sederhana sebetulnya. Kelihatannya panjang. Jadi, tadi kan satu baris itu, kalau kita punya truknya 10, itu kan ada truk internal, ada truk eksternal ya. Dikasih prioritasnya dari 1 sampai 10. 10 yang paling tinggi, yang diproses duluan kan berarti. Nah, itu tinggal kita random acak, kasih assignment aja yang di sininya. Jadi kita kasih prioritas secara random, cuma waktu ngasih prioritas, itu kan ada
10 itu kan ada yang internal, ada yang eksternal. Nah, dia bilangnya yang internal itu harus dikasih prioritas yang lebih tinggi. Karena indeksnya 1 sampai 10, waktu dia dibagi ke setiap yard gain, kalau sudah ada prioritasnya kan tetap akan bisa dipakai ya. Misalnya, tadi ini kan ada 8, indeksnya kan berarti ada 1 sampai 8. Kalau indeksnya ini ternyata setelah dibagi ini adalah indeks 1 dan indeks 7, berarti kan ini dulu yang diproses baru ini ya. Kira-kira seperti itu. Kalau bingung mau dibahas detail, dipotong aja ya. Ya, intinya random, sederhana kalau nanti diikuti. Lalu crossover dan mutation, crossover itu intinya dia mengganti si assignment-nya ini, dua-dua. Yang di equation solusi yang X ini. Kalau si mutation itu dia memodifikasi yang alokasi yard gain truk dan prioritasi truk. Konsepnya juga sederhana. Jadi misalnya dia balik angka 2 prioritas truk misalnya, kayak semacam to op gitu ya, atau di simulated annealing tinggal dibalik diganti, atau boundary-nya diganti, assignment yang ini misalnya digeser ke sini, jadi truk ini di-assign ke sini, yang ini dipindah assignment-nya ke yard gain B. Konsepnya sederhana begitu. Nah, ini nanti kalau udah baca paper detailnya mungkin baru bisa kebayang. Itu tadi itu kan ada perhitungan waktu tunggu truk tidak boleh lebih dari angka tertentu. Ingat ya, di constraint yang terakhir. Nah, itu menurut saya bisa buat solusinya nggak visible. Karena, yang mana tadi? Ini nanti bisa umum aja saya jelasin, tapi nanti bisa dilihat sendiri ya. Ini kan nggak boleh lebih besar dari angka tertentu. Tapi sebetulnya kalau kita pikir secara logika, waktu tunggu ini kan tergantung dari posisi terakhirnya si yard gain. Jadi yang bisa mempengaruhi adalah cuma gerak longitudinalnya si yard gain. Kalau geraknya terlalu jauh, maka nanti akan melebihi batas ini. Tapi menurut saya gerak si transversal sama si hoist-nya itu tidak akan berubah. Kenapa? Karena susunan kontainernya kan sama ya. Atau kalau misalnya urutannya berubah sedikit, kan akan berubahnya sedikit sekali. Nah, saya curiganya kalau misalnya input datanya salah, misalnya terlalu jauh semua, atau jumlah yard gain-nya kurang, ya ini pasti invisible gara-gara ini. Karena ada constraint ini. Tapi ternyata memang betul di bagian akhir mereka bilang kalau ketemu solusi yang invisible, maka yang dilakukan sama dia adalah mana tadi? Yang dilakukan adalah dia nambah big M, jadi angka yang sangat besar ke apa ini? Waktu tunggunya truk. Kalau angka yang sangat besar ke waktu tunggu truk itu ya biar cepat. Saya lupa, tapi intinya karena ini maka nggak akan jadi invisible. Nanti bisa dilihat ya. Sorry, karena saya waktu mepet jadi kepikiran. Ya, nanti bisa dilihat bagian ini ya. Nah, mutation di skip tadi sudah. Nah, eksperimen, itu intinya mereka kan tadi punya, oh ya, ini solusi yang mereka buat. Ada Pareto, kalau tadi objektifnya dipisah. Ada juga yang kalau digabung tadi yang ditambahkan ya. Akan kelihatan per generasinya akan turun. Terus, nah solusinya itu mereka tadi kan yang di usulan mereka itu namanya truck based scheduling. Nah, ada yang block based scheduling itu berarti dia menjadwalkan truk berdasarkan blok dulu. Jadi per blok itu dijadwalkan, per blok dijadwalkan, per blok dijadwalkan. Berarti kan kalau per blok dijadwalkan itu yard gain-nya jarang bergerak antar blok. Salah satunya seperti itu. Terus truknya itu diprioritaskan, blok itu dulu dikerjakan baru yang selanjutnya. Berarti ya nanti di eksperimennya akan kelihatan bedanya. Nah, dibandingkan sama 3 metode ini, tadi kan waktu ada 2 algoritma ya. Algoritma yang pertama itu untuk menentukan assignment, setelah itu untuk menentukan routing, prioritasi truknya. Nah, pembandingnya yang mereka pakai itu mengganti di prioritasnya ini. Prioritas yang ini kan tadi pakai random, lalu ngasih priority yang tinggi ke internal truk. Nah, yang mereka lakukan, ngasih prioritasnya ada aturannya. Misalnya, first come, first serve yang sederhana, truk yang datang duluan itu yang diprioritaskan duluan. Untuk setiap yard gain kan assignment-nya sudah kelihatan tadi ya. Berarti kan tinggal diurutkan yang mana yang datang duluan.
lalu list waiting time scheduling yang truk yang lebih cepat diprosesnya pakai yard crane. Lalu prioritas scheduling, nah ini yang saya bingung bedanya. Internal truk lebih tinggi dari eksternal, tadi kan sudah dilakukan juga ya. Tapi mungkin nyambung sama di bagian awal mereka bilang kalau mereka kalau selalu dikasih ke prioritasnya ke internal, maka tidak akan, kadang-kadang yang eksternalnya bisa dirugikan, karena itu kan mereka balance. Nah, mungkin metode yang tadi saya skip menjelaskannya, mereka sebetulnya balance. Nah, ini adalah yang internal truk benar-benar diprioritaskan duluan. Nah, kalau dibandingkan hasilnya, ini eksperimen yang pertama jumlah yard crane-nya lebih kecil dari jumlah block column. Berarti kan yard crane-nya bisa gerak antar blok column ya, karena jumlah yard crane-nya sedikit. Intinya kalau yang mereka propose itu dari sisi jumlah waktu tunggu truk dan dari sisi pergerakan yard crane itu seimbang, mereka bilangnya gitu-gitu. Kalau ekstrimnya kita ngelihat yang first come first serve, pasti kan waktu tunggu truknya akan cepat, akan pendek ya, karena kan mereka melayani yang datang duluan. Tapi waktu pergerakan yard crane-nya sangat besar. Nah, mereka bandingkan dengan eksperimen kalau jumlah yard crane-nya lebih banyak daripada blok column. Artinya di dalam satu blok itu bisa jadi ada beberapa yard crane yang melayani. Nah, yang ekstrim kelihatan hasilnya beda adalah si penjadwalan berdasarkan blok. Yang IPS tadi kan yang blok ya. Prioritas yang blok dulu, itu ternyata angkanya lebih kecil atau mirip dengan yang kalau nggak dikelompokkan. Padahal tadi sebelumnya IPS itu jauh lebih tinggi dibanding yang ini. Jauh lebih tinggi ini kan tadi kasusnya kalau yard crane-nya bergerak antar blok ya. Kalau bergerak antara blok, kalau kita menjadwalkannya berblok per blok ya nggak akan baik. Tapi kalau misalnya kasus yang kedua ini karena jumlah yard crane-nya itu banyak sekali, kita jadwalkan per blok pun yard crane-nya sudah cukup. Intinya seperti itu, karena itu akan lebih baik pakai metode yang ini. Secara umum seperti itu. Nah, yang saya sebelum ya sebentar lagi selesai, tapi masukan saya adalah NSGA metaheuristik yang mereka buat tuh harusnya kan dibandingkan kualitasnya sama optimal solution, mathematical model, atau metode yang terbaik. Itu nggak dilakukan di sini. Tapi bisa publish di Maritime, di jurnal bagus. Jadi bisa jadi masukan Pak Sofyan, Bu Fetrina, kalau publikasi di sini, berarti kan yang seperti ini juga bisa ya. Tapi mungkin mereka bagusnya di perhitungan detail ini, waktu prosesnya yard crane tadi kan jelas ya. Traversal sama vertikal, longitudinalnya dihitung, sama mereka bandingkan beberapa pendekatan yang sederhana, rule-nya tadi yang ada 5 itu. Walaupun genetic algorithm-nya kompleks mungkin. Nah, tapi yang saya pikir, saya nggak yakin belum ada penelitian seperti ini, karena kan sebetulnya yang tadi saya bilang, kedatangan truknya sudah tahu, tinggal menjadwalkan yard crane ya, berarti kan penjadwalan yard crane biasa kan harusnya sudah ada ya. Kalau pendapat saya, novelty-nya perlu dipertanyakan. Nggak tahu menurut Pak Sofyan, Bu Fetrina gimana. Seperti itu. Ya, silakan kalau dari Pak Sofyan, Bu Fetrina dulu kalau mau ditambahkan atau mau nanya apa, komentar. Oke, Pak. Mungkin sedikit Pak dari saya, barangkali ini waktunya sudah mepet ya Pak ya. Berarti kalau misalkan nanti dibentuk dalam yang betul-betul integrated scheduling itu apa saja yang harus ditambahkan dari riset ini ya Pak ya? Yang appointment-nya Bu Fetrina bisa masuk juga kan harusnya ya. Karena ya itu yang, karena kan integrated kan harusnya menjadwalkan kedatangan truk atau menjadwalkan si kapal. Kalau kasus ini mereka menggabungkan yard crane dengan truk harusnya ngomongnya. Berarti kan jadwal kedatangan truknya diatur ya, yang nggak dilakukan. Mungkin. Oh iya, coba kebayang sih Pak. Sama saya Ivan ya, Pak. tadi model yang masuk di integrated ini maksudnya kan kalau external track itu terkait sama stochastic process ya Pak ya, terkait demand. Apakah bisa Pak kalau misalnya pakai ini metode yang sama kayak yang dibuat dari paper ini? Oh, bisa. Cuma kan harus ini ya, diedit berarti kan ini arrival-nya fix tadi ya.
Berarti harus gimana caranya supaya stokastik, tapi kan kita generate angka untuk menentukan arrival ya. Bisa. Apa misalnya kalau di paper tertentu kan dia stokastik, terus setiap kali mau ngambil keputusan di random ngambil satu angka dari distribusi itu ya. Tapi nggak tahu Bu Vetrina setuju nggak cara itu? Ada teman saya pakai cara itu. Jadi ngomongnya stokastik, tapi nggak ribet pakai robust optimization yang rumus-rumus gitu. Tapi yang mereka lakukan adalah setiap kali perlu ngitung, mereka generate angka dari distribusi itu. Kebayang nggak? Mencoba Pak memahami. Pak Sofyan benar nggak atau saya salah nangkap? Halo Pak Sofyan? Ya, Pak Ivan. Tadi benar nggak yang dibahas tadi atau saya salah tangkap? Boleh diulang, Pak Ivan, Pak? Agak ini. Nah, tadi Pak Sofyan bilang kan kalau kedatangan eksternal truknya stokastik bisa pakai metode ini atau enggak. Enggak bisanya kan karena metode ini dia arrival-nya sudah fix. Dan arrival-nya itu dipakai untuk evaluasi waktu tunggunya truk akhirnya. Nah, bisanya salah satu solusi yang saya tahu sederhana, stokastik itu kan berarti untuk kedatangan truknya sudah ada distribusinya. Setiap kali truknya selesai, misalnya ya, setiap kali kita perlu ngitung waktu tunggu truknya, kita generate angka dari waktu kedatangan si truk itu untuk dapat arrival time. Jadi harusnya stokastik, tapi kita generate dapat yang deterministik, terus dipakai untuk mengurangi dari waktu penyelesaiannya. Tapi nggak tahu masuk akal atau enggak. Karena kan generate-nya kapan ya? Harusnya kan input datanya sudah tahu dari awal ya. Bingung nggak? Atau ada masukan Pak Sofyan? Caranya gimana? Agak bingung sih tadi yang di paper ini kan dia bilangnya integrated ya Pak Ivan, tapi kalau kita asumsi kalau integrated dari eksternal truk itu harus kan mengikuti proses kecuali kalau yang kayak retrieval tadi kan udah ada jadwalnya kayak Pak disampaikan dengan Pak Fatio tadi udah ada waktunya kayak gitu. Nah sedangkan untuk yang delivery mungkin itu bisa kayak disampaikan sama tadi dari distribusi tadi dijadikan deterministik. Nah itu harus dicoret-coret pakai contoh ya supaya bahasnya nggak pusing ya. Boleh. Nanti kita coba diskusikan. Iya. Apalagi Pak Sofyan, Bu Vetrina sebelum ke yang lainnya mungkin. Dari saya cukup dulu Pak. Menarik sih, tapi mungkin nanti perlu kalau yang diintegrasikan nanti di gimana gitu ya. Diintegrasi yang apa? Oh yang tadi ya, truck appointment ya misalnya. Sama Bu Vetrina tadi, jadi Pak Prasetyo dan Bapak Ibu yang lain, mohon maaf sebelumnya, sebetulnya saya janjinya setengah jam lagi baru selesai, tapi saya mendadak ada pertemuan, jadi perlu selesai lebih awal. Tapi ya kalau ada misalnya ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa disampaikan ke email yang saya ketik di sini mungkin, untuk nanti kami bisa follow up. Sekaligus Pak Prasetyo kalau berkenan apa boleh kami minta emailnya juga Pak, kalau untuk diskusi lebih lanjut Pak. Boleh. Ini sebenarnya saya sungkan, ini ada senior saya ini yang lebih tahu dan paham nih. Itu ada namanya Pak Stanislaus Atol, ini guru saya itu. Oh, nggih, Pak. Nah. Selamat datang Pak Stanislaus. Mas Atol, Masaan. Pak Atol. Sungkan aku. Mas Pak Ivan, Pak Pras, mohon maaf tadi on off joinnya. Salam hormat Mas Aan. Terima kasih Pak. Ini saya perlu izin pendahuluan ke Bu Vetrina sama Pak Sofyan. Ini timnya Pak Prof Bernardo.
Jadi Pak Aan, Bu Vetrina sama Pak Sofyan juga ini junior-juniornya Pak Bernardo, banyak dibantu juga kami di Korea. Oh iya, beliau dosen saya di kuliah. Oke, terima kasih Pak Aan. Ini ya maaf sekali lagi Pak Aan. Jadi saya mendadak diminta meeting sama dosen senior. Tapi mungkin kalau ada ya dua menit mungkin ada masukan tentang bahasan atau mungkin follow up yang berkenan dilakukan bersama, siapa tahu. Kalau rencana dari kami mungkin diskusi seperti ini akan rutin karena memang tertarik belajar. Nanti mungkin gantian presentasinya. Silakan Pak Aan atau Pak Prasetyo singkat kalau ada tambahan. Saya diwakili Mas Aan, Pak. Iya Pak. Terima kasih Langsung banyak gitu. sebelumnya Pak. Oke, makasih Pak Pras. Oke, makasih sebelumnya untuk sharingnya Pak. Mohon maaf mungkin nggak banyak ngikut. Mungkin bisa jadi ini sudah dibahas tadi, mungkin saya agak kelewat. Mungkin untuk kedatangan truknya. Nah, kita kan ada periode OpenStack. Jadi saya kira apakah perlu kita untuk melihat bahwa kedatangan truk itu ada pengaruh terhadap periode OpenStack-nya. Jadi ketika mendekati closing, berarti akan kemungkinan besar akan kedatangan truknya akan lebih banyak dibandingkan yang sebelumnya. Itu satu. Terus yang kedua, kan tadi dibilang ada beberapa yard crane. Nah, poinnya kan mungkin implementasinya ke kami, karena kami mungkin bukan sebagai terminal operator. Nah, mungkin ini implementasi lebih ke PPM ya kalau di operational sehari-hari ya, bukan ke kami. Tapi kalau saya lihat, berarti kan kalau tadi misalnya 3, berarti kita apakah memungkinkan ketika kita melihat oke, dengan volume seperti ini, dengan keterangan seperti ini, kita cukup untuk jalan satu yard crane saja instead of harus 2 atau 3. Mungkin di samping penjadwalan kita juga bisa ngelihat untuk kebutuhan berapa yard crane yang kita harus jalankan. Berarti kita ketika nanti ada bongkaran, ketika ada bongkaran dari kapal, kalau kita karena volume sekian, berarti kan cukup untuk jadikan di satu blok saja, sehingga kita cukup untuk jalan 1 atau 2 yard kan instead of kita misalnya punya 3, kita harus jalan 3-3-nya. Mungkin itu sih Pak Ivan. Oke Pak Aan. Mudah-mudahan kalau ya sedikit pertanyaan dari saya. Terima kasih. Siap Bapak. Ya, mohon izin berkenan nanti Pak Aan, Pak Prasetyo kapan-kapan diganggu Pak ya. Ini Bu Vetrina dari ITB, Pak Sofyan dari Meratus, nanti siapa tahu bisa diskusi. Ya, sekali lagi saya mohon maaf. Pak Sofyan. Oke. Nanti kontaknya Pak Aan saya sudah punya Bu Vetrina, Pak Sofyan, nanti saya ini ya share di link ini tuh Pak ya. Siap. Ya, sekali lagi saya mohon maaf Bapak Ibu perlu izin dulu. Ya, semoga bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Semoga membawa manfaat buat banyak orang. Nanti Terima ini kasih juga banyak Pak Ivan, ya, Bu terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ivan, Pak Sofyan, Pak Ya. Aan, Pak Prasetyo, Pak Saifullah. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya. Selamat sore. Saya izin matikan ya Pak, Bu. Terima Terima kasih Pak. Terima kasih, sehat selalu.